Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IM Radio. Kisah pada kesempatan kali ini membawa cerita dengan judul Misteri Kematian Keluarga Sunarto, Rumah Bekas Pembantaian Satu Keluarga di Jawa Tengah. Sebelum lanjut ke cerita, tekan tombol subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Bagi teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama, selamat menikmati kisahnya. Di pinggir jalan kecil yang mengarah ke hutan jati di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah kayu tua. Atap sengnya berkarat, dinding papan lapuk dimakan waktu dan pekarangannya ditumbuhi ilalang yang menjulang sampai lutut orang dewasa. Warga sekitar menamai tempat itu Rumah Sunarto. Rumah yang kini selalu sepi, tapi tak pernah benar-benar diam. Pada siang hari, ia tampak seperti rumah biasa yang terlupakan. Catnya pudar, jendelanya terbuka setengah seolah menunggu angin masuk untuk mengusir debu. Tapi begitu matahari tenggelam di balik barisan pohon jati, udara di sekitar rumah itu berubah. Jangkrik pun tidak bersuara, apalagi burung malam, hanya hembusan angin lembab yang membawa aroma besi berkarat dan tanah basah. Beberapa orang pernah lewat di malam hari. Mereka mengaku mendengar suara seperti langkah kaki di atas loteng atau bunyi sesuatu diseret perlahan di dalam rumah. Namun tak ada yang berani memastikan karena semua orang tahu Rumah Sunarto bukan rumah kosong biasa. 27 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997, rumah itu menjadi saksi tragedi yang tak pernah bisa dijelaskan. Kala itu, keluarga Sunarto baru saja pindah dari daerah Wonogiri, membawa harapan untuk hidup tenang sebagai petani di tanah warisan yang mereka beli murah dari seorang perangkat desa. Tanah itu subur, terletak di pinggir hutan, jauh dari kebisingan. Tapi warga sekitar sempat memperingatkan. Tanah itu dulunya tanah kubur lama, tempat orang-orang buangan zaman penjajahan dimakamkan tanpa nisan. Namun peringatan itu diabaikan. Sunarto membangun rumah di atasnya dengan semangat. Istrinya, Sulastri, merawat halaman, menanam singkong dan melati. Dua anak mereka, Andi dan Retna, bermain di kebun setiap sore. Untuk beberapa bulan pertama, hidup mereka tampak baik-baik saja. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai terjadi. Awalnya, suara langkah kaki di atap setiap malam. Padahal rumah itu hanya memiliki satu lantai saja. Kemudian anjing-anjing kampung yang biasanya berkeliaran mulai enggan dekat. Dan setiap pagi, ada bekas tanah basah di depan pintu, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki berlumpur. Sunarto menganggap itu gangguan biasa, tapi suatu hari ketika ia mencakul sawah di belakang rumah, cakulnya menghantam sesuatu yang keras, dan benar saja itu sebuah tempurung kepala manusia. Di dalamnya masih ada rambut panjang yang menempel seperti benang halus. Ia terdiam lama, lalu menimbunnya kembali tanpa banyak pikir. Sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Malam-malam mereka mulai diwarnai mimpi buruk. Sulastri sering terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa di dapur. Ratna mengeluh melihat wanita berambut panjang berdiri di ujung tempat tidurnya. Sedangkan Sunarto mulai berbicara sendiri di kebun. Katanya, ada orang-orang lama yang meminta tempat itu. Warga desa menyadari perubahan tersebut. Mereka bilang Sunarto tampak semakin kurus. Dan setiap kali berbicara, suaranya nirih seperti orang berbisik pada seseorang yang tak terlihat. Pernah sekali ia datang ke pasar membawa segenggam tanah. Katanya, itu tanah hidup yang bisa membuat padi cepat tumbuh. Namun orang yang menyentuh tanah itu mengaku tubuhnya panas dan pusing seharian. Tak ada yang berani menegur. Karena di desa itu, keyakinan masih kuat. Kalau seseorang sudah berhubungan dengan tanah terlarang, maka ia bukan lagi dirinya sendiri. Malam itu, bulan sabit tergantung rendah di langit. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah yang basah dan berat. Rumah Sunarto tampak gelap, hanya lampu dapur yang masih menyala samar. Tetangga terdekat mereka, seorang lelaki tua bernama Sarmin, mengaku sempat mendengar suara teriakan dari arah rumah itu sekitar tengah malam. Suara perempuan menjerit panjang, lalu diikuti bunyi benda pecah. Setelah itu hening. Pagi harinya, kabar buruk menyebar seperti api. Keluarga Sunarto ditemukan tewas mengenaskan dalam rumah mereka. Sunarto tergeletak di ruang tamu dengan luka sayatan di leher. Sulastri tertidur kaku di dapur dengan tangan mencengkram rambutnya sendiri. Sedangkan kedua anak mereka ditemukan di kamar, saling berpelukan dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Tak ada tanda perampokan, tak ada jejak orang luar. Polisi pun datang, tapi tak menemukan apapun selain lumpur kering di seluruh lantai.
Satu-satunya hal aneh adalah bau amis yang tak hilang meski rumah disiram berkali-kali. Penyelidikan berjalan singkat, tapi berakhir tanpa kesimpulan. Kasus itu ditutup sebagai tragedi bunuh diri massal akibat gangguan jiwa. Namun warga desa tidak percaya. Mereka tahu bukan tangan manusia yang melakukannya. Rumah itu dibiarkan kosong. Di tahun-tahun berikutnya, alang-alang menutup halaman, jendela pecah, pintu terlepas dari engsel. Namun meski terlantar, tak ada debu yang menempel di meja makan tempat Sunarto dulu duduk. Seolah seseorang masih membersihkannya setiap malam. Anak-anak dilarang bermain di sekitar situ, tapi tetap saja ada yang nekat dan pulang menangis karena katanya ada bapak-bapak berdarah memanggil dari dalam rumah. Orang-orang mulai menghindari jalan itu setelah matahari terbenam. Setiap kali lewat, mereka merasakan hawa dingin menembus kulit, seperti sedang berjalan di samping seseorang yang tak kelihatan. Dan setiap kali ada orang baru datang ke desa itu, selalu ada warga yang mengingatkan dengan nada serius. Kalau malam lewat situ, jangan nengok ke jendela rumah tua di kiri jalan. Kadang kelihatan ada yang berdiri di sana. Tahun demi tahun pun berlalu. Pemerintah sempat menawarkan pembongkaran rumah itu, tapi tak ada pekerja yang sanggup menyentuhnya. Setiap alat berat yang mendekat selalu rusak mendadak. Pernah juga ada orang luar mencoba membeli tanahnya untuk dijadikan gudang, tapi urung setelah istrinya jatuh sakit aneh selama proses negosiasi. Sejak itu, rumah itu dibiarkan berdiri sendiri. Namun, sesuatu di dalamnya tetap hidup. Di malam-malam tertentu, jika seseorang berdiri di ujung jalan dan memandang ke arah rumah itu, akan terlihat cahaya redup berwarna kekuningan bergetar di balik jendela. Kadang seperti lampu minyak, kadang seperti mata yang menyala. Dan bagi mereka yang cukup berani mendekat, selalu terdengar suara samar dari balik pintu kayu. Suara langkah kaki yang berjalan pelan, kemudian berhenti tepat di balik daun pintu, seolah menunggu seseorang membuka dan masuk. Rumah itu telah menjadi legenda. Orang-orang kampung menua bersama kisahnya. Anak-anak yang dulu dilarang lewat kini sudah dewasa, tapi tetap tidak berani melangkah di sana saat malam tiba. Karena mereka tahu rumah Sunarto masih bernafas. Dindingnya menyimpan bisik, lantainya menahan kenangan yang membusuk, dan setiap kali hujan turun membasahi genting berkaratnya, seakan-akan ada tangan dari bawah tanah yang menadah air itu, mengingat kembali malam pembantaian 27 tahun silam. Hingga kini, tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Namun setiap orang yang lewat, setiap jiwa yang mencoba menatap terlalu lama ke arah rumah itu, selalu membawa pulang sesuatu yang aneh. Entah mimpi buruk yang berulang, entah rasa sesak setiap kali mendengar suara hujan. Karena bagi rumah itu, waktu tidak pernah berjalan. Bagi rumah itu, tahun 1997 belum berakhir. Setelah 27 tahun berlalu sejak tragedi itu, desa kecil di pinggir hutan jati kini tampak berbeda. Beberapa rumah baru berdiri, jalan tanah sudah disemen, dan tiang-tiang listrik berdiri berdekat. Meski lampu sering padam bila hujan turun, namun satu hal yang tak pernah berubah, rumah Sunarto masih ada di sana. Ia berdiri sendirian di ujung jalan, separuh tertutup semak, seperti menunggu seseorang datang untuk membangunkannya. Papan kayu di dindingnya sudah menghitam karena lembab, namun pondasinya tetap kokoh. Seolah ada sesuatu yang menahannya agar tak roboh. Orang-orang desa sudah lama berhenti membicarakannya. Tak ada lagi yang mengingat jelas tragedi itu selain mereka yang kini sudah menua. Namun setiap kali ada orang baru lewat, selalu ada bisik lirih dari mulut ke mulut. Tentang rumah itu, tentang keluarga yang tewas tanpa sebab, dan tentang malam yang tak pernah selesai. Tahun 2024, seorang pria bernama Bram datang bersama istrinya. Mereka berasal dari kota kecil di Jawa Timur dan membeli rumah itu melalui lelang pemerintah dengan harga yang nyaris tak masuk akal. Bagi mereka, rumah tua hanyalah bangunan, tak lebih. Cerita-cerita lama dianggapnya omong kosong yang tumbuh karena ketakutan orang kampung. Ketika mereka pertama kali tiba, udara di sekitar rumah terasa berat, lembab, dan berbau kayu lapuk. Namun Bram hanya melihat peluang. Tanah yang luas, suasana tenang, cocok untuk menulis dan berkebun. Istrinya tampak ragu, tapi tetap mengikuti. Pintu rumah dibuka dengan satu dorongan pelan, dan bunyi engsel berdecit menggema panjang. Di dalamnya debu menari dalam sinar matahari yang menembus jendela pecah. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, seolah menyambut langkah-langkah bau yang lama ditunggu. Ada meja makan tua, lemari kayu yang sudah miring, dan foto keluarga yang warnanya memudar tergantung di dinding. Foto keluarga Sunarto.
Bram melihatnya hanya sekilas. Ia menurunkan foto tersebut dan meletakkannya di lantai, lalu mulai membersihkan rumah dengan sapu lidi yang dibawa dari mobil. Hari itu berakhir dengan senja yang merah di balik hutan jati. Udara desa mulai mendingin. Angin masuk dari jendela, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti darah dan karat besi. Bram tidak menyadari bahwa di sudut rumah, debu yang ia sapu membentuk jejak samar seperti telapak kaki kecil yang menuju ke kamar belakang. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Hujan turun deras. Petir menyambar jauh dari arah utara. Bram berbaring di kamar yang baru saja mereka bersihkan. Tapi di tengah suara hujan, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di atap. Pelan, teratur, lalu berhenti tepat di atas kamarnya. Ia berpikir itu suara ranting jatuh. Namun langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di atas plafon. Istrinya menggeliat gelisah tapi tetap terlelap. Bram menatap langit-langit yang gelap. Untuk sesaat ia merasa ada bayangan bergerak di sana. Namun ketika ia menyalakan senter ponsel, hanya terlihat papan kayu yang retak dan debu berterbangan. Malam itu berakhir tanpa tidur, dan ketika pagi datang, Bram menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Di halaman belakang, ayam-ayam yang ia beli sore sebelumnya ditemukan mati. Semua tanpa luka, tanpa darah, hanya tubuh kaku dengan mata terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Istrinya mulai sering mengeluh tentang bau busuk yang muncul tiba-tiba dari dapur. Bram memeriksa tapi tak menemukan apapun. Setiap kali ia menyapu lantai, selalu ada tanah basah muncul lagi di tempat yang sama, tepat di bawah meja makan. Suatu sore, ia memutuskan membersihkan ruang belakang yang dulunya mungkin kamar anak. Di sana udara terasa lebih dingin. Lantainya retak dan di tengah ruangan itu ada bekas galian kecil. Tidak dalam, tapi cukup untuk menampung sesuatu. Bram menunduk, menyibak tanah yang lembek dan menemukan benda seperti kain kafan kering yang terikat bersama segumpal darah. Ia tidak mengerti apa itu. Tanpa berpikir panjang, ia membungkusnya dengan plastik dan membuangnya ke sungai di tepi hutan. Sore itu, langit berubah mendung seketika. Angin kencang datang dari arah barat, membawa daun kering berterbangan. Burung-burung yang biasa hinggap di kabel listrik berhamburan pergi. Dan malamnya, rumah itu hidup kembali. Mulai malam itu, setiap kali Bram menutup mata, ia mendengar sesuatu berbisik di dekat telinganya. Tidak jelas, hanya suara lirih yang menyerupai napas panjang. Kadang terdengar dari belakang kepala, kadang dari arah pintu. Istrinya mulai sering terbangun, nangis tanpa sebab, lalu tidur kembali dalam keadaan lemas. Pagi hari, mereka menemukan tapak-tapak kaki kecil basah di ruang tamu. Terkadang, tapak itu menghilang begitu saja di depan kamar anak yang kini kosong. Bram berusaha berpikir logis, namun tubuhnya mulai lelah. Matanya menghitam, pikirannya kambuh. Ia sering memandangi tembok kamar yang lembab dan merasa tembok itu bergerak seperti bernafas. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah seorang lelaki tua muncul dalam bayangan pikirannya. Dengan luka panjang di leher dan mata yang menatap kosong. Bram tak pernah mengenal Sunarto, tapi malam demi malam ia mulai tahu seperti apa suara langkahnya, napasnya, bahkan caranya memandang. Kadang sosok itu kini menempati sudut matanya setiap kali ia sendirian. Satu malam, ketika hujan kembali turun deras, Bram terbangun karena mendengar bunyi keras dari dapur. Ia menyalakan lampu, namun seluruh rumah padam. Listrik mati total. Dalam gelap, hanya ada kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan. Dan di setiap kilatan cahaya itu, Bram melihat bayangan seseorang berdiri di depan dapur. Diam, menunduk, memegang sesuatu yang panjang dan berkilat. Saat petir berikutnya menyambar, bayangan itu sudah hilang. Bram berdiri terpaku, tak mampu bergerak. Ia merasakan udara di sekitarnya berubah dingin mendadak. Seperti ada sesuatu yang lewat menembus tubuhnya. Ia berlari ke kamar, namun menemukan istrinya sedang duduk di ranjang, memandangi sudut ruangan dengan tatapan kosong. Pakaian tidurnya basah. Rambutnya menetes air seperti baru saja keluar dari sungai. Ia tak menjawab apapun, hanya terus menatap tembok. Dan di tembok itu, perlahan muncul tulisan samar seperti gores dengan kuku. Aku sudah kembali. Sejak malam itu, suasana rumah berubah sepenuhnya. Udara di setiap ruangan selalu dingin dan lembab. Bau besi memenuhi napas setiap orang yang masuk. Bram mulai mendengar suara anak kecil tertawa di loteng dan suara perempuan bernyanyi pelan di kamar mandi. Namun setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Suatu pagi, ia melihat foto keluarga Sunarto yang dulu ia letakkan di lantai kini tergantung kembali di dinding. Kaca bingkainya bersih seolah baru dilap, dan di bawah foto itu
tertulis dengan spiral hitam. Terima kasih, sudah pulang. Hari berganti minggu dan tubuh Bram semakin lemah. Ia jarang keluar rumah, jarang makan, hanya duduk di ruang tamu sambil memandangi halaman yang penuh kabut pagi. Kadang bibirnya bergerak, seolah berbicara dengan seseorang yang duduk di sebelahnya. Warga desa mulai memperhatikan perubahan tersebut, namun tak berani menegur. Mereka tahu sesuatu telah bangun kembali di rumah itu. Malam-malam berikutnya dipenuhi suara, langkah kaki, bisikan, suara pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Istrinya mulai ketakutan namun tak bisa pergi. Setiap kali mencoba keluar rumah, ia selalu kembali dengan wajah bingung, seolah tidak tahu arah jalan pulang. Rumah itu kini menahan mereka, menutup semua jalan keluar. Dan pada malam ketujuh setelah Bram membuang benda dari ruang belakang, hujan turun deras sekali. Petir menyambar tanpa jeda menerangi halaman dengan cahaya putih menyilaukan. Dalam cahaya itu, dari luar rumah tampak siluet keluarga berdiri di depan jendela. 4 sosok, tangan mereka menempel di kaca, wajahnya menatap lurus keluar. Bram dan istrinya tidak sadar bahwa mereka sedang berdiri di tempat yang sama. Keesokan harinya, rumah itu kembali sunyi. Pintu terbuka namun tak ada tanda kehidupan. Hanya meja makan yang rapi, 2 piring masih terisi nasi yang kini dipenuhi lalat, dan di lantai ruang belakang, bekas galian yang dulu sempat tertutup kini terbuka kembali dengan segumpal tanah basah di dalamnya. Dari celah kecil di tanah itu, sesuatu yang mirip jari tangan mencuat pelan ke permukaan, seperti menandakan bahwa apa yang tertidur di sana kini telah bangun sepenuhnya. Hujan terus turun selama berhari-hari. Langit di atas desa itu seakan tidak lagi mengenal matahari. Udara lembab menusuk sampai ke tulang, dan setiap malam kabut tebal turun lebih awal dari biasanya. Rumah Sunarto kini tak lagi tampak seperti rumah kosong. Ada cahaya samar yang terlihat dari balik jendela setiap malam. Cahaya kekuningan yang bergetar seperti nyala lampu minyak. Kadang cahaya itu bergerak, berpindah dari ruang tamu ke kamar belakang, lalu padam tiba-tiba. Warga desa berhenti lewat di depan rumah itu. Mereka tahu rumah yang dulu hening kini sudah mulai berbisik lagi. Mereka tak tahu siapa yang tinggal di dalamnya sekarang, tapi mereka tahu sesuatu telah kembali bernapas di sana. Bram terbangun hampir setiap malam, tubuhnya selalu berkeringat dingin, meski udara begitu menusuk. Matanya cekung dan kulitnya mulai pucat seperti orang yang lama tak tidur. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri di cermin, ada rasa aneh mengendap di dada. Karena kadang bayangan itu tidak menatap balik. Ia mulai mendengar langkah kaki kecil di sekitar tempat tidurnya. Suara kain diserak lalu berhenti tepat di dekat telinganya. Dan sesekali dalam gelap, ia mencium bau melati busuk yang sangat kuat. Istrinya semakin jarang bicara. Ia lebih sering duduk di dapur, memandangi sudut kosong. Bibirnya bergetar seperti menggumamkan sesuatu. Kadang air matanya menetes, tapi tanpa suara. Setiap kali Bram mencoba memanggilnya, hanya ada tatapan kosong. Tatapan yang tidak lagi milik manusia yang sama. Hari itu, Bram mencoba menulis di ruang tamu. Di luar, hujan turut deras. Ia menatap halaman dari balik jendela, tapi pandangannya tertahan. Di tengah pekarangan yang becek, berdiri seorang anak kecil berambut panjang. Wajahnya tertunduk, bajunya basah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah rumah, dengan kepala miring, perlahan seperti mendengarkan sesuatu. Petir menyambar, cahaya putih membutakan mata Bram untuk sesaat, dan ketika pandangan kembali normal, anak itu sudah hilang. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, namun dari pantulan kaca, Bram melihat sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Sosok perempuan dengan wajah rusak dan mata hitam menganga. Ketika ia menoleh, hanya udara dingin yang tersisa. Sejak hari itu, waktu kehilangan makna di dalam rumah itu. Siang terasa singkat, malam terasa panjang. Jam dinding berhenti, tapi detak halus masih terdengar entah dari mana. Piring-piring berpindah tempat, lampu sering padam sendiri, dan setiap kali Bram menutup pintu, akan selalu terdengar bunyi ketukan dari baliknya. 3 kali, selalu 3 kali. Pada hari keempat, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di meja makan, ada foto keluarga Sunarto yang dulu ia buang ke gudang. Namun kini, foto itu berubah. Wajah keluarga Sunarto tetap sama, tapi di sudut kiri bawah ada 2 wajah tambahan, dirinya dan istrinya. Wajah mereka tersenyum, tapi matanya hitam, seperti rongga kosong tanpa cahaya. Bram mulai kehilangan kesadaran waktu. Ia jarang keluar rumah, kadang berbicara sendiri, kadang tertawa lirih tanpa sebab. Istrinya semakin parah, tubuhnya lemah, tapi setiap malam ia bangun dan berjalan mengelilingi rumah tanpa alas kaki. Langkahnya pelan, seperti orang yang sedang menelusuri jalan yang pernah dikenalnya. Pagi hari,
Lantai rumah selalu dipenuhi jejak kaki basah, kadang kecil, kadang besar. Bram mencoba membersihkannya, tapi tak pernah hilang seluruhnya. Kadang jejak itu muncul di dinding, menanjak ke arah plafon seperti seorang merangkak. Ia mulai merasa rumah itu bernafas. Dinding mengembun seperti kulit manusia. Lantai bergetar pelan setiap kali hujan turun, dan di langit-langit kadang menetes air berwarna merah gelap, jatuh tepat ke tengah meja makan. Malam ketujuh menjadi malam paling panjang. Bram tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap gelap. Angin tidak berhembus, tapi tirai bergerak pelan seperti disentuh dari belakang. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar anak. Pelan, teratur, lalu berhenti. Dari kegelapan terdengar suara napas panjang, dalam, dan berat. Seperti seorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Bram tidak menoleh. Ia tahu apapun yang ada di belakangnya bukan manusia. Namun perlahan, udara di sekitar tubuhnya menjadi dingin membeku. Dari ujung matanya, ia melihat bayangan hitam melayang pelan di dinding, membesar, lalu menyatu dengan gelap. Saat petir menyambar di luar, kilatan cahaya memperlihatkan sesuatu di depan Bram. Keluarga Sunarto. Mereka berdiri lengkap. Sunarto, Sulastri, Andi, dan Ratna. Wajah mereka pucat, matanya kosong, tubuh mereka kaku. Darah hitam menetes dari ujung jari mereka ke lantai, mengalir membentuk garis mengintari tempat Bram duduk. Dan di tengah garis itu, sesuatu bergerak. Tanah basah yang berdenyut seperti jantung. Petir kembali menyambar. Bram menutup mata, tapi kegelapan tidak menolong. Ia merasa tanah di bawah kursinya bergoyang pelan, lalu retak mengeluarkan suara gemertak kecil. Dari celah itu keluar aroma busuk yang menusuk, disertai bisikan lirih yang semakin lama semakin jelas. Satu suara, dua suara, tiga suara bersamaan berulang, seolah mengucapkan nama yang sama, pelan tapi pasti. Sunarto. Pagi harinya, rumah itu kembali hening. Jendela terbuka, hujan berhenti, kabut masih menggantung di atas halaman. Namun, sesuatu telah berubah di dalamnya. Lantai kayu kini mengering, dinding yang retak tampak bersih dan udara di dalam rumah lebih hangat dari biasanya. Warga desa yang lewat di pagi itu berkata, rumah itu kini tampak lebih hidup. Ada bau masakan yang samar dari dapur. Ada suara sendok beradu pelan seperti orang sedang sarapan. Tapi ketika salah satu warga berani mendekat, ia melihat dari jendela ruang tamu, dua sosok duduk di meja makan, Bram dan istrinya. Keduanya menunduk, tangan mereka menggenggam sendok, tapi wajah mereka tidak terlihat. Dan di dinding belakang mereka, foto keluarga Sunarto kini telah berubah lagi. Kini ada 6 orang di dalamnya. Semuanya tersenyum, semuanya menatap lurus keluar bingkai, seolah sedang memandangi siapapun yang berani melihat terlalu lama. Hari demi hari berjalan tanpa terasa. Bram dan istrinya kini seolah hidup dalam dunia mereka sendiri. Warga desa jarang melihat mereka keluar rumah. Kadang hanya terdengar suara sapu di halaman atau dari pintu terbuka, lalu sunyi kembali. Namun setiap malam, cahaya lampu dari rumah itu kembali tanpa menari. Kadang redup, kadang terang, seolah ada tangan yang menutup dan membuka nyala dari dalam. Sampai akhirnya pada malam Jumat Wage, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa berat, tidak ada anjing yang menggonggong, tak ada jangkrik yang bersuara. Desa itu diam, terlalu diam, seperti menahan napas panjang yang tak berujung. Di dalam rumah, Bram duduk di ruang tamu, wajahnya kurus, matanya kosong. Di depannya, meja makan penuh dengan bunga melati yang layu, piring kecil dan piring berisi sisa makanan yang telah menghitam. Udara di sekitarnya mengundang sesuatu yang aneh. Bau busuk bercampur harum melati seperti kematian yang dibungkus upacara suci. Ia menatap foto keluarga di dinding, 6 wajah yang kini tampak semakin hidup. Bahkan jika diperhatikan cukup lama, mata-mata dalam foto itu seperti bergetar pelan, menatap balik dengan penuh kesadaran. Dan tepat di bawah bingkai muncul garis retak di dinding, halus dan melebar sedikit demi sedikit seperti urat nadi yang berdetak. Pada malam itu pula, sesuatu muncul dari kamar belakang. Bram tidak melihatnya, tapi ia tahu langkah itu pelan, menyeret tapi berpola. Setiap 3 langkah ada hentakan kecil seperti kaki yang menyeret rantai. Dari arah koridor, sosok perempuan berpakaian putih muncul perlahan. Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajah, tapi dari sela rambut itu tampak mata kosong yang hitam sempurna. Tangannya gemetar membawa sesuatu, potongan bingkai foto lama. Ia berjalan melewati Bram tanpa menoleh. Lilin di meja berkedip lalu padam satu persatu. Dan ketika ruangan tenggelam dalam gelap, Bram mendengar bisikan yang sangat dekat.
seolah keluar dari dalam dadanya sendiri. Kau sudah menjadi bagian. Pagi berikutnya, salah satu warga, Mbah Wiryo, penjaga makam desa, melewati rumah itu. Ia memperhatikan sesuatu yang janggal. Di dinding luar rumah muncul tanda merah menyerupai pola aneh. Lingkaran dengan 3 garis menurun ke bawah, seperti cakar yang menembus tanah. Tanda itu masih basah dan menetes perlahan ke tanah. Mbah Wiryo tahu itu bukan cap. Bau amisnya terlalu kuat, terlalu segar. Ia mundur pelan, lalu cepat-cepat pergi tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, tanda yang sama mulai muncul di beberapa tempat lain. Di tiang sumur belakang, di ambang pintu, bahkan di pohon pisang yang tumbuh di samping rumah. Tiap tanda tampak seperti hasil tangan yang sama. Dan di tengah malam, kadang terlihat samar sosok gelap menelusuri rumah sambil meninggalkan bekas serupa. Seperti menulis sesuatu yang tak dimengerti manusia. Bram perlahan mulai kehilangan jati dirinya. Ia mulai menulis kalimat-kalimat yang tidak bisa ia baca kembali keesokan harinya. Tulisannya berubah, simbol-simbol tak dikenal memenuhi dinding, seperti mantra yang hidup sendiri. Kadang huruf-huruf itu bergetar di malam hari, membentuk bayangan di lantai. Dari bayangan itu, terdengar suara langkah yang tidak berhenti sampai pagi. Satu malam, istrinya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Tubuhnya diam, tapi wajahnya berubah perlahan. Kulitnya meregang, matanya memutih. Dari dalam cermin muncul pantulan lain, bukan dirinya, melainkan wajah Sulastri, istri Sunarto. Mereka saling bertukar posisi tanpa suara. Dan sejak malam itu, Bram tak lagi memanggil istrinya dengan nama yang sama. Sementara itu, di luar, warga mulai mendengar kabar-kabar aneh. Beberapa anak kecil mengaku melihat perempuan berambut panjang menatap dari jendela rumah itu. Petani yang lewat malam hari mendengar suara sendok jatuh, disusul tawa kecil dari dalam rumah. Tapi setiap kali mereka mendekat, semua menjadi hening. Bahkan terlalu hening, seperti rumah itu tahu bahwa mereka sedang diawasi. Sampai suatu pagi, bau busuk menyebar ke seluruh desa. Bau yang sangat kuat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Orang-orang mencari sumbernya, dan semua mengarah ke satu tempat. Yap, dan itu rumah Sunarto. Namun saat mereka mendekat, tak ada apapun di halaman. Pintu rumah tertutup rapat. Dari jendela, mereka melihat Bram duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tapi tak bergerak sedikit pun. Di sampingnya, istrinya berdiri dengan kepala miring, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia lain. Dan di belakang mereka, di dinding ruang tamu, foto keluarga itu kini penuh. 12 wajah di dalam satu bingkai. Semuanya tersenyum, semua menatap keluar. Beberapa di antaranya adalah wajah orang yang pernah mendekat ke rumah itu beberapa hari terakhir. Malam berikutnya kabut menutupi seluruh desa. Suara adzan maghrib tidak terdengar. Gonggongan anjing pun hilang sama sekali. Rumah Sunarto kini gelap total. Namun di dalamnya, sesuatu berdenyut pelan. Seperti nadi raksasa yang tertanam di bawah lantai. Tanda merah di dinding kini bersinar samar dalam gelap, membentuk lingkaran sempurna yang mengelilingi seluruh rumah. Dari tengah ruangan muncul suara langkah yang sama. 3 hentakan, lalu seret panjang. Kemudian suara lain menyusul, dan yang lain lagi, sampai terdengar seperti banyak kaki berjalan bersamaan. Bayangan-bayangan itu naik dari lantai satu persatu, menempati setiap sudut rumah. Mereka tidak mencari korban, mereka hanya menunggu, karena kutukan yang dimulai di tahun 97 belum selesai. Rumah itu adalah tubuh, dan setiap orang yang masuk ke dalamnya hanyalah darah baru yang akan terus menghidupkannya. Pagi harinya warga mendapati rumah itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah pondasi batu, sisa arang, dan bau melati yang pekat. Namun di tanah yang hangus itu muncul bekas lingkaran besar. 3 garis turun ke bawah seperti cakar menembus bumi. Dan di tengahnya tertancap bingkai foto yang gosong sebagian. Masih terlihat 6 wajah di dalamnya, tapi yang ketujuh tampak belum jelas. Wajahnya seperti belum selesai terbentuk, samar seperti menunggu seseorang berikutnya untuk menggantikannya. Waktu berjalan, tapi desa itu tidak lagi sama. Rumah Sunarto telah lenyap, tapi aroma tanah di tempatnya berdiri masih membawa jejak dingin yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali hujan turun, kabut di area itu selalu lebih tebal, dan suara gemeretak dari tanah basah kadang terdengar, seolah seseorang sedang berjalan di bawah sana. Beberapa bulan berlalu, pemerintah desa akhirnya membersihkan lahan itu. Tanahnya diratakan, dan rencana pembangunan rumah baru pun dibuat. Tak ada yang mau menyentuh sisa-sisa batu pondasi lama, jadi mereka menimbunnya dengan tanah baru. Namun setiap kali cangkul menembus lebih dari 2 jengkal, air merah akan keluar dari tanah. Bukan lumpur, tapi cairan kental yang berbau melati busuk.
Pekerja berhenti, mereka tak mau melanjutkan. Desa kembali diam, dan tanah itu dibiarkan kosong begitu saja. Suatu pagi di akhir musim hujan, seorang pria datang dari kota. Namanya Yanuar, seorang pengembang properti muda yang tidak percaya pada cerita-cerita lama. Baginya, semua itu hanya tahayul belaka, hanya ketakutan warisan masa lalu yang tak punya tempat di zaman modern. Ia membeli lahan itu. Ia berencana membangun rumah besar dengan taman di depan dan kolam di belakang. Semua berjalan lancar pada awalnya. Namun, sejak pembangunan dimulai, beberapa pekerja mulai jatuh sakit tanpa sebab. Sebagian mengalami mimpi yang sama, tentang ruang makan dengan 6 kursi, dan seseorang duduk di kursi ketujuh memandangi mereka dalam gelap. Yanuar tidak peduli, ia memaksa pekerja terus berjalan. Namun, setiap malam, alat-alat di lokasi berpindah tempat. Paku hilang, papan patah, semen mengeras padahal belum dicampur air. Dan yang paling aneh, di setiap pondasi yang mereka gali, muncul tanda merah, 3 garis turun seperti cakar, tepat di tengah lingkaran semen. 3 bulan kemudian, rumah itu berdiri. Desainnya modern, luas dan bersih. Tak ada yang tersisa dari rumah lama kecuali satu hal. Di bagian lantai dapur ada bagian tanah yang sedikit menonjol, tempat yang dulunya menjadi lokasi ruang makan keluarga Sunarto. Yanuar memutuskan untuk tidak membongkarnya. Ia menganggapnya tidak penting. Ia pindah bersama istrinya dan seorang anak kecil berusia 6 tahun. Keluarganya tampak bahagia dan selama 2 minggu pertama, semuanya berjalan normal. Namun pada minggu ketiga, hujan pertama turun. Dan malam itu, sesuatu mulai berubah. Hujan turun perlahan, menetes dari atap rumah baru itu ke halaman yang belum tertanami rumput. Yanuar duduk di ruang tamu sambil menatap layar televisi, namun tiba-tiba layar bergetar dan padam. Suara kecil terdengar dari arah dapur, seperti piring jatuh pelan ke lantai. Ia berdiri, berjalan pelan dan menemukan satu hal aneh. Lantai dapur yang semula halus kini tampak lembab, seolah basah dari bawah. Ia menunduk, menyentuhnya dan dari sela ubin keluar cairan merah yang perlahan merembes ke permukaan. Dari arah ruang makan lampu mulai bergetar dan lilin aromaterapi yang ditaruh istrinya di atas meja tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil itu menari dan di cermin jendela tampak bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika Yanuar menoleh, tak ada siapapun. Hanya suara langkah kecil yang berlari ke arah kamar anaknya. Keesokan harinya, anaknya tidak mau makan. Ia duduk di lantai menatap kosong ke arah dinding. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Kertasnya sudah pudar, tapi wajah-wajah di dalamnya masih tampak jelas. Ada 6 orang di foto itu, semuanya tersenyum. Dan di pojok kanan bawah, samar seperti sedang terbentuk, muncul wajah ketujuh yang menyerupai wajah ayahnya sendiri. Anak kecil itu menatap foto tersebut lama sekali, lalu perlahan tersenyum dan berbisik pelan pada sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu kata apa yang dia ucapkan, tapi setelah itu, lilin di ruang makan menyala dengan sendirinya setiap malam, tanpa pernah padam. Malam demi malam berlalu, rumah itu mulai hidup seperti sesuatu yang bernafas. Kadang terdengar suara langkah di langit-langit, kadang bau melati tercium begitu kuat dari arah dapur meski jendela tertutup rapat. Dan setiap kali hujan turun, tanah di halaman belakang memunculkan genangan merah seperti darah yang disaring waktu. Tetangga mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di sekitar rumah saat dini hari. Kadang menunduk, kadang berdiri diam di depan jendela anak kecil itu. Namun Yanuar menolak semua cerita. Baginya itu hanyalah halusinasi belaka. Tapi setiap kali ia menatap cermin kamar mandi, bayangan di belakangnya tak pernah sama. Kadang perempuan tua, kadang anak kecil, kadang dirinya sendiri dengan wajah berbeda. Suatu malam, Yanuar mendengar sesuatu dari dapur. Suara sendok jatuh disusul tawa kecil yang samar. Ia mendekat perlahan, menyalakan lampu, dan di meja makan, lilin kecil sudah menyala. Di atas meja tersusun 6 piring, lengkap rapi seperti menunggu hidangan. Ia menatapnya lama, dan pada piring ketujuh, tergeletak sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Foto keluarganya sendiri dengan tinta hitam menutupi mata mereka satu persatu. Lilin itu bergoyang pelan, dan dari belakangnya terdengar suara napas panjang, berat, dan dalam. Ia menoleh dan dunia padam. Keesokan harinya, rumah itu hening, jendela tertutup rapat, lampu padam. Namun tetangga yang melintas bersumpah melihat cahaya redup di ruang makan. Dan sedot keluarga yang duduk diam mengelilingi meja tanpa gerakan. Mereka tidak menyalakan televisi, mereka tidak membuka pintu, mereka hanya duduk, menatap lurus ke depan.
Sementara di dinding belakang mereka, foto keluarga kini telah lengkap. 7 wajah, semuanya tersenyum. Dan di bagian bawah bingkai, samar terlihat muncul ruang kosong ke depan yang masih buram. Malam berikutnya kabut kembali turun. Desa itu menelan cahaya, menelan suara, menelan ingatan. Dan di tengah keheningan itu, dari arah rumah baru di pinggir desa, terdengar suara langkah. 3 hentakan, lalu seret panjang. Suara yang sama seperti dulu, tanda yang sama di tanah, kutukan yang sama, mencari darah baru untuk hidup kembali. Karena di tanah itu, tidak ada yang pernah benar-benar mati. Yang ada hanyalah mereka yang menunggu giliran, menjadi bagian dari foto yang belum selesai. Oke teman-teman, sekian dulu pada kesempatan kali ini, dan kisah akan dilanjutkan di video selanjutnya. Tulis impresi kalian di kolom komentar dan terima kasih telah menonton.